Jadi desainer itu perlu dan wajib memiliki ide-ide yang kreatif. Nah, di video kali ini saya akan berikan 5 tips bagaimana agar pemikiran teman-teman jadi lebih kreatif dan teman-teman akan bisa menjadi seorang desainer yang lebih mempunyai ide-ide yang cemerlang. Oke, simak terus ya videonya, jangan di skip. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa ya, buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru tahu channel ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel Desain. Oke, kita akan langsung aja bahas videonya. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, akan ada intro yang melewat berikut ini. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Desain. Oke, pada video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah tips yang bermanfaat ya buat teman-teman sebagai seorang desainer. Dan di tips kali ini saya akan bagikan 5 tips ya, bagaimana agar teman-teman bisa menjadi seorang desainer yang kreatif dan punya ide-ide yang cemerlang. Nah, di video kali ini saya sudah akan memberikan caranya ya, secara singkat dan juga padat teman-teman. Oke, jadi teman-teman simak terus ya, jangan pernah di skip, karena kalau di skip nanti teman-teman akan melewatkan informasi-informasi yang bermanfaat di video kali ini. Oke. Jangan lupa juga subscribe dan juga dukung terus channel Bio Desain ya. Oke ya, kita langsung saja mulai videonya. Nah, di sini untuk cara bisa teman-teman menjadi seorang kreatif desainer ataupun seorang desainer yang punya ide-ide yang brilian dan cerah. Di sini teman-teman harus mempunyai sebuah mood board ya, ataupun sebuah inspirasi dari beberapa website. Nah, salah satu website yang saya sarankan agar teman-teman ini idenya keluar terus ya, idenya cemerlang, idenya kreatif, kita bisa mencarinya menggunakan pinterest.com. Nah, di sini Pinterest ini adalah situs berbagi video, foto dan juga banyak hal yang bisa kita share di sini. Salah satunya kita bisa melihat-lihat karya seni orang lain ataupun mencari inspirasi dari karya orang lain ya, agar pemikiran kita itu bisa lebih kreatif ya dan tidak plagiat ya. Karena saya lihat teman-teman desainer yang ikut kontes kemarin ya, terutama yang ikut kontes desain, kemudian yang paling saya lihat itu di Artspace ya, banyak sekali para desainer yang meniru ataupun menjiplak hasil karya dari orang lain ya. Jadi karya orang lain mereka jiplak, kemudian mereka ambil dan mereka submit di kontes mereka. Itu adalah sesuatu yang kurang kreatif teman-teman, dan kita sebagai desainer akan malu ya kalau kita cuma bisa meniru karya orang lain tanpa punya pemikiran yang kreatif ya. Jadi sebagai seorang desainer teman-teman itu harus kreatif, mau tidak mau harus kreatif ya. Kalau teman-teman tidak bisa kreatif ya teman-teman belajar ya, belajar untuk bisa bagaimana caranya bisa kreatif dan pemikiran teman-teman itu bisa lebih apa ya, out of the box lah ya, orang bilang itu. Jadi tidak monoton, tidak plagiat sana sini ya, mengambil ide orang lain. Dan ini adalah cara yang sangat manjur menurut saya, sangat manjur untuk menjadi jalan bagi teman-teman agar teman-teman menjadi seorang yang kreatif ya. Nah, di sini saya sarankan adalah Pinterest ya. Misalkan kita mau mencari gambar apa, misalkan logo ya, jadi kita pilih aja logo nih. Di sini kita ketikkan logo, misalkan di sini ya, unique logo. Jadi teman-teman nyarinya jangan cuma logo biasa, tapi teman-teman cari yang unique logo, misalkan kayak gini ya, kita enter, nanti akan muncul logo-logo yang unik teman-teman, ataupun logo-logo yang tampilannya itu tidak biasa alias kita tidak pernah melihatnya di Google ya. Nah, di sini akan tampil logo-logo yang super keren banget ya. Nih kayak gini kan keren ya. Ini teman-teman lihat ya di sini ya. Ini ada logo yang namanya Spioi ya. Ini kayak, nah ini di gambarnya ini ada negative space ya. Negative space membentuk apa nih, semacam cabe ya. Kemudian yang disisipkan di huruf ini, di huruf IO nya ini ya. Ini keren banget sih teman-teman, dan ini kreatif sekali. Kemudian di sini ada kayak gini juga nih, Susi. Nah, ini kan keren ya, desainernya kreatif ini ya. Susi dia ada gambar sumpit kayak gini, kemudian di sini ada
gambar susinya ya. Ini keren banget sih ya, dan logo-logo kayak gini biasanya tuh tidak terkira teman-teman, ataupun tidak kita tidak akan ngiranya akan bisa jadi kayak gini tuh. Ini sulit banget ya, jadi ini membutuhkan skill dan membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya agar teman-teman itu bisa kreatif. Tapi saya yakin kalau teman-teman giat berlatih, giat belajar, dan mau untuk maju dan mau melihat referensi di luar sana, di Google, di Pinterest, itu pasti akan bisa. Teman-teman akan cepat kreatif teman-teman. Nah di sini ada logo kayak gini kan keren, chicken ini ya. Jadi huruf K dan E-nya itu membentuk ayam teman-teman. Ini keren banget sih ya. Pasti logo kayak gini tuh tidak akan terkira teman-teman. Ini nggak akan terpikirkan lah teman-teman bikin kayak gini. Misalkan udah lihat kayak gini ya, insya Allah teman-teman akan bisa mendesain yang kreatif lagi. Nah ini kayak gini misalkan tuna, ini kan gambar ikan yang disisipkan di huruf ya. Terus ada monkey, M-nya membentuk kepala monyet ya. Ini kan keren juga, pokoknya logonya unik-unik lah. Kemudian ini ada lagi rangki, ini ayam. Nah, huruf rangki, kata-kata rangki ini membentuk ayam jago ya. Ini keren banget sih. Oh my god, wow, kreatif banget ini desainnya. Jadi banyak sekali ya referensi-referensi di luar sana yang bisa membuat pemikiran teman-teman itu lebih kreatif. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan sosial media ya. Di sini biasanya kalau saya cari inspirasi itu saya menggunakan Instagram ya. Yang pertama itu tadi saya menggunakan Pinterest. Kemudian yang kedua saya biasanya menggunakan Instagram. Nah misalkan kayak gini kan keren logonya, repair ya. Jadi huruf E dan P-nya itu membentuk negatif space, membentuk apa nih, kayak gambar patang ya, gambar tang ataupun gambar untuk ini ya, yang biasa buat penukangan itu apa namanya, tang ya, tang. Nah kemudian di sini misalkan, pokoknya di sini kalau di Instagram itu banyak lah. Misalkan teman-teman nyarinya apa, misalkan kita cari ya, ini kan tadi saya nyarinya nih kebetulan tadi kreatif designer ya, ataupun logo designer ya. Misalkan kita cari apa, misalkan unique logo, unique logo. Nah misalkan kayak gini, nah ini kan ada keterangan ya, unique logo idea, unique logo design, unique logo IDN. Ini banyak banget ya, teman-teman bisa cari referensi sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Nah kayak gini kan keren. Ini kayak logo e-sport ya, ini ya, lebih ke logo e-sport ya, logonya berani dan tampilannya juga berani. Ini kayak gini keren banget sih ya. Ini logo kayak gini keren banget. Kalau teman-teman bisa bikin kayak gini, insya Allah lebih mudah memenangkan kontes tuh, lebih mudah teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, ini keren-keren banget logonya. Jadi wajib teman-teman apa namanya, kuasain ya, skill-skill mendesain logo kayak gini tuh teman-teman wajib kuasai. Kemudian teman-teman juga bisa mencari dari referensi dari seorang desainer ya. Misalkan logo desainer, misalkan tadi kan nyarinya logo desainer ya. Misalkan teman-teman nyari logo desainer. Nah kayak gini kreatif logo desainer misalkan. Kita lihat ya logonya kayak apa. Nah ini kan logonya keren-keren ya, hands-on. Ini perpaduan antara gambar gedung yang dipadukan dengan huruf H. Ini kan keren banget ya. Kemudian ini ada inisial WS ya. Kemudian ada inisial apa lagi, ini keren banget ya, tadi ya. Pokoknya keren-keren lah logonya ya. Pokoknya teman-teman bisa cari dengan menggunakan kata kunci logo designer ataupun kata kunci kreatif logo designer. Kalau bisa sih tambahin kreatif logo design idea, itu keren banget sih. Nanti munculnya itu akan beda ya, antara logo desain biasa sama logo kreatif logo designer itu akan beda teman-teman. Jadi teman-teman wajib menyantumkan kata kunci yang tepat agar bisa melihat-lihat referensi logo-logo yang bagus dan logo-logo yang unik itu kayak gimana. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa memanfaatkan situs yang namanya 99design.com. Di situs ini pasti teman-teman udah tahu semua ya tentang situs ini. Ya, situs logo 99 Design ini adalah situs kontes yang paling utama dan paling bagus untuk teman-teman bisa ikuti ya. Di sini banyak sekali kita bisa melihat kontes-kontes yang dengan hadiah yang beragam dan kompetisi kategori yang beragam juga.
selain kita bisa mengikuti kontes, kita juga bisa melihat referensi dari desainer yang sudah pro teman-teman ya. Misalkan kayak gini nih, logo branding design, misalkan kita lihat ya. Ini kan kalau di sini biasanya logonya keren-keren ya. Kalau bisa teman-teman nyarinya logo-logo yang top level teman-teman, logo-logo yang desainer yang sudah top level. Biasanya mereka itu mempunyai portofolio logo yang bagus banget, dan logonya itu unik-unik ya, beda dari yang lain pokoknya. Nah di sini kita lihat, ini masih loading ya, agak lama loadingnya, sorry teman-teman ya. Pokoknya di sini tuh banyak lah referensi-referensi, gambar-gambar logo yang bisa kita jadikan bahan acuan ya, ataupun gambaran agar kita bisa membuat logo itu lebih beda dari yang lain ya, tidak sama persis dengan desainer lain tuh bukan ya. Tapi teman-teman harus mengkreasikan ide teman-teman ya, untuk bisa membuat desain yang kreatif itu bagaimana. Percuma kalau teman-teman jadi desainer tapi tidak bisa memunculkan ide-ide yang kreatif, itu percuma. Operator pun bisa ya kalau bisa seperti itu ya, tidak harus menjadi desainer, tapi operator pun bisa kalau teman-teman cuma bisanya meniru dan meniru saja tanpa mempunyai pemikiran yang kreatif ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara mencari idenya. Teman-teman bisa cari di 99 Design, kemudian tadi ada Instagram, dan tadi juga ada Pinterest. Kemudian yang terakhir ini teman-teman bisa menggunakan mesin pencari Google ya. Nah ini teman-teman cari aja di Google ya, dengan kata kunci unique logo ya. Kemudian teman-teman cari yang image ya, image. Nanti teman-teman akan lihat di sini akan tampil logo-logo yang unik itu yang kayak gimana teman-teman, modelnya, stylenya kayak gimana, pewarnanya kayak gimana ya, bentuk logonya kayak gimana ya. Nah ini kan misalkan apa ya, nah kayak gini misalkan, ini kan logonya unik ya. Jadi perpaduan antara apa nih, bunga ya, bunga atau kupu-kupu ya. Ini agak abstrak sih logonya ya. Kemudian dia juga membentuk kepala orang ya, kepala wanita ya teman-teman ya. Ini unik banget ya logonya. Kemudian di sini juga ada logo kayak gini, huruf apa, pohon maple ya, daun maple, kemudian yang dipadukan dengan gambar anjing ya, kayak gini, keren banget sih. Nah pokoknya masih banyak lah, kalau di Google itu lebih banyak, tapi kalau saya sih lebih sukanya melihat referensi di Pinterest ya, karena kalau Pinterest itu logonya kebanyakan unik-unik teman-teman, dan beda dari yang lain ya. Nah kayak gini misalkan Final Cut, nah ini kan logonya dari 99 Design ya. Ini logo kayak gini dari 99 Design ya, ini keren banget sih ya, logonya unik, beda dari yang lain ya. Pokoknya teman-teman kalau nyari logo kayak gini nggak bakalan ada, nemu di Google itu nggak bakalan ada, pasti cuma adanya itu di kontes 99 Design ataupun di Pinterest ya. Jadi nggak sembarang orang bisa menemukan logo kayak gini. Pokoknya kalau teman-teman bisa membuat logo yang unik dan kreatif dan yang mempunyai ciri khas ya, saya yakin teman-teman akan bisa lebih mudah dalam memenangkan kontes ataupun kompetisi desain dimanapun teman-teman ikuti ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara mencari inspirasi ataupun ide ya, agar teman-teman itu bisa menjadi seorang desainer yang kreatif. Kemudian yang berikutnya, yang tips yang kelima, mungkin ya saran dari saya sih belajar desain ya teman-teman, ataupun tidak pernah berhenti belajar mendesain. Ya teman-teman bisa mengikuti kontes itu kan sebagai ajang untuk mengasah skill teman-teman ya, bukan cuma kita melihat hadiahnya ya ataupun pengen duitnya saja, tapi teman-teman dari kontes itu juga bisa mendesain ataupun bisa mendapatkan tambahan portofolio ya. Dan dari portofolio itu nanti kalau misalkan ada orang yang lirik ya, ataupun ada calon klien yang lirik, kalau desain teman-teman kok hebat nih, desain teman-teman kok beda dari yang lain ya, itu akan lebih mudah dalam memenangkan kontes teman-teman. Saya yakin itu akan lebih mudah dalam memenangkan kontes. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, 5 tips bagaimana cara agar pemikiran teman-teman itu jadi lebih kreatif. Mungkin cukup sekian ya dari saya videonya, semoga bisa bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.